senantiasa mengampuni segala dosa-dosanya. Allah terima semua amal kebaikannya dan dijadikan kuburnya sebagai taman pertamanan syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa kullu natin salihah syafi'ati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya kajian Ahad Subuh pada pekan hari ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Muhammad Junaidi Sahal MAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa asdaqal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa zilla aw zalla wa adlima aw udlama wa jala yujala alayya. Allahumma ya Rabbana cukupana lo perono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin fidhakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Sabirin, hafidhakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu lisan berucap yang terbaik untuk beliau salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah. Tema yang ingin saya bahas di sini adalah tentang sihir kuno, sihir modern, apa dan bagaimana kita mensikapinya. Ini terambil dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102. Nanti bisa dibuka, bisa dicek. Surat Al-Baqarah ayat 102. Surat yang kedua ayat 102. Sebelum kita masuk di ayat tersebut, Bapak-bapak, yaitu di ayat Al-Baqarah ayat yang ke-102, saya ingin mengulas tentang setting background ayat ini turun. Tetapi saya tarik agak lebih jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan konten ayat ini sendiri, yaitu bicara tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi saya tarik pembahasannya ke kisah Nabi Sulaiman sampai kemudian turunnya ayat ini. Sehingga Bapak, Ibu ketika membaca ayat ini, pemahaman besar itu sudah mengerti. Oh, ada apa dengan ayat ini dan kenapa ayat ini turun. Jadi saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, kita semua tahu Nabi Sulaiman ini satu-satunya Nabi yang diberi 3K sama Allah. Kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan. Yang memang doanya Nabi Sulaiman minta seperti itu dan tidak pernah diberikan kepada satupun manusia di bumi ini.
Memang khusus untuk Nabi Muhammad itu ada pengecualian. Karena khusus Rasulullah Muhammad SAW, semua mukjizat para nabi itu ada sebagian besar ya, ada di Rasulullah, ada di Nabi Pak. Kalau Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan, jadi lebih gede gitu ya. Kalau Nabi Isa itu bisa pergi ke langit, terbang ke langit, tapi kan sampai sekarang belum balik-balik gitu kan ya. Nabi Muhammad itu PP Pak, PP, jadi Isra Mi'raj itu kan PP itu kan ya. Bahkan dalam tempo yang sangat cepat, tidak sampai semalam, bukan semalam, tidak sampai semalam. Jadi mulai tengah malam sebelum subuh sudah balik lagi gitu kan. Kalau Rasulullah itu, kalau Nabi Yusuf itu diantara mukjizatnya adalah ganteng. Nabi Muhammad itu kegantengannya 2 kali kegantengan Nabi Yusuf. Cuman bedanya kalau Nabi Muhammad itu sudah minta kepada Allah supaya wanita yang melihat beliau tidak bersahwat Pak. Artinya tidak kaget dengan syahwat itu. Beda dengan ibu-ibu PKK Mesir yang melihat Nabi Yusuf itu sangat bersahwat banget gitu kan ya. Sehingga kepingin bersama dengan Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf. Jadi memang Rasulullah itu seperti itu. Nabi Muhammad itu bisa mengendalikan iblis Pak. Bisa, bagi Nabi itu bisa mengendalikan iblis. Setelah subuh Nabi Muhammad pernah berbicara kepada beberapa sahabatnya saat itu yang ikut sholat, kalau bukan karena doa saudaraku, sudah aku ikat tuh iblis yang tadi mau menggoda saya. Itu kata Rasulullah. Sudah saya ikat tuh iblis. Kalau bukan karena doa saudara saya. Siapa yang dimaksud itu? Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu pernah berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun di dunia ini. Nah gara-gara doa itu Nabi Muhammad akhirnya mundur tuh. Sebenarnya bagi Nabi Muhammad itu bisa. Rasulullah itu saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nabi Muhammad itu Allah Tuhan itu akan bisa memberikan apa saja sampai Nabi Muhammad itu puas dan senang. Fatardo kan begitu. Jadi bagi Rasulullah itu luar biasa gitu kan. Nah, kita kembali ke Nabi Sulaiman. Di antara kekuatan Nabi Sulaiman itu Pak, di antara kekuatan Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman ya bisa ngomong sama binatang, bisa ngomong sama angin Pak. Angin itu dikendalikan sama Nabi Sulaiman. Jadi ada sebuah riwayat sampai Al-Quran. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau mengendalikan angin, kalau dia memang mau berpergian. Jadi kalau di darat dia bisa menempuh jalan sampai sebulan, pakai angin itu ya sehari gitu kan, nggak sampai sehari. Jadi kecepatan tinggi dan angin-angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan semua jin itu menjadi budak Nabi Sulaiman saat itu Pak. Menjadi pekerja Nabi Sulaiman. Itu diabadikan di surat Saba ayat 13. Ibu nanti bisa cek ya. Surat apa? Saba ayat 13. Ya maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa quduri rasyat. Itu kata Allah Rabbul Alamin di surat Saba ayat 13. Mereka semua jin-jin itu ya maluna lahu ma yasha. Mereka bekerja sesuai dengan keinginan siapa? Nabi Sulaiman. Membangun gedung-gedung tinggi, mencari harta-harta di lautan Pak. Itu tugasnya siapa? Jin-jin itu. Nah, jin-jin itu kan tidak semuanya jinnya itu soleh Pak. Ada yang tolah-toleh. Termasuk jin ifrit itu kan jin ifrit yang sangat suka menentang. Iblis itu bagian daripada jin ifrit Pak. Iblis dan anak buahnya itu kan ya tunduk itu karena kuasa Allah. Karena memang ditundukkan sama Allah terhadap siapa? Nabi Sulaiman. Tapi ya kepingin membangkang terus. Makanya kalau Bapak pernah, saya itu baru ngeh juga ya, film-film tentang jin yang ada di botol itu kan, jin yang ada di lampu terus diusap. Itu ternyata terinspirasi riwayat-riwayat Israiliyat yang menyatakan bahwa Solomon, Nabi Sulaiman itu kalau dia dapat laporan ada jin yang nakal, itu jinnya diambil terus dimasukkan ke kotak-kotak sama Nabi Sulaiman, dimasukkan ke kotak, dimasukkan ke botol, terus dilempar ke laut, dasar laut itu kan.
Nah itu kan mirip-mirip cerita-cerita anak-anak dari dunia Eropa ini, karena memang mereka tuh senang membaca manuskrip itu. Itu kekuatan siapa? Sulaiman alaihissalam. Dan kekuatan Nabi Sulaiman itulah yang membuat ngiler Bani Israel, Pak. Kan memang Nabi Sulaiman diutus ke Bani Israel, membuat ngiler Bani Israel untuk ingin memiliki kekuatannya seperti itu. Terutama dari tukang-tukang sihir yang ada di zaman Bani Israel saat itu, melihat kekuatan siapa? Nabi Sulaiman seperti itu, mereka beranggapan itu kekuatan sihir. Nah, keinginan manusia kayak begitu itu, Pak, ditangkap oleh jin-jin yang saat itu memang nakal gitu, tapi ya kayak iso lawan sama Nabi Sulaiman. Sehingga mereka itu kalau Nabi Sulaiman ngomong sesuatu itu dicatat, Pak. Sebagai kalamnya Nabi Sulaiman dicatat. Nabi Sulaiman memerintah awan, perintahnya itu dicatat, Pak. Nabi Sulaiman ketika memasukkan jin dan mengendalikan jin, memerintahkan jin, itu dicatat sama bangsa jin, Pak, dicatat. Terus setelah satu lembar itu disimpan di gudang. Gudang itu miliknya siapa? Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, Pak, abad ke-9 sebelum Masehi, catatan tadi itu diambil lagi sama bangsa jin. Diambil lagi. Terus dideklirkan, diumumkan. Siapa yang mau ilmu seperti, siapa yang mau kekuatan seperti Solomon, gitu. Ini ada catatan Sulaiman. Nah, dinisbatkan catatan itu kepada siapa? Sulaiman. Padahal itu catatan siapa, Bapak Ibu? Halo, ini masih hidup semua ya, Pak ya? Memang kalau bercerita itu begini. Padahal itu catatan siapa? Jin. Terus dinisbatkan seolah-olah itu catatan siapa? Sulaiman. Wah, senang kabeh, Pak. Wong-wong yang sejak awal itu mendamba-dambakan kekuatan seperti Sulaiman, terus jin-jin ini mantan anak buah Jawa, Solomon itu keluar semua bawa catatan itu. Ada nih catatan nih, ini catatan ilmunya Solomon itu. Wah, semua belajar, Pak. Dan ternyata memang ya wallahu a'lam, dari catatan-catatan itu mereka berhasil memunculkan kekuatan-kekuatan, Pak. Sehingga tukang sihir tambah mantap, Pak, dengan catatan Solomon. Seolah-olah itu catatan Nabi Sulaiman, padahal sesungguhnya itu catatan bangsa jin. Terus bergulir dari generasi ke generasi, Pak, dari zaman ke zaman, sampai jadi setiap generasi itu pasti, Pak, berpikir bahwa sihir yang dikemukakan itu, yang diberikan kepada orang lain itu nasabnya, nasab sihir, sanad sihir itu kepada Nabi Sulaiman. Sehingga dari generasi-generasi itu mereka berpikir Solomon itu adalah mbahnya penyihir yang mengajarkan kekuatan yang luar biasa. Sampailah ke Bani Israel yang ada di Madinah. Bani Israel Yahudi ini kan banyak di Madinah, Pak. Di Mekah kan enggak ada. Di Mekah itu kalau ada cuma mampir, enggak pernah tinggal. Tinggalnya itu di mana? Di Madinah. Karena di kitab-kitab mereka nanti Nabi terakhir itu muncul di sebuah kota, yang kota itu banyak pohon kurmanya. Saat itu yang terkenal pohon kurma, yang terkenal dengan kurma yang hebat, itu adalah Madinah, Yasrib. Sehingga orang-orang Bani Israel itu banyak eksodus ke situ, Pak. Banyak, Pak. Hanya nunggu apa? Mesias terakhir, hanya menunggu Nabi terakhir. Ketika yang Nabi terakhir itu muncul, mereka kan gak rela, Pak. Ternyata itu bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, Pak, dan Nabi kemudian menyebarkan agama Islam, di antara yang disebarkan oleh Nabi itu kisah-kisah tentang para nabi. Dan yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad adalah Nabi siapa? Sulaiman. Kaget orang Yahudi yang ada di Madinah itu. Dulu, kok ngawur sih Muhammad ngono? Kok nabi apa? Jadi kok Solomon itu dianggap nabi ya Muhammad? Ya gitu loh, Pak. Paham ya? Kenapa Yahudi di Madinah kaget, Pak? Jadi cerita tadi paham ya, Pak, ya, kronologisnya?
Kenapa Yahudi di Madinah itu kaget ketika Nabi bercerita kisah-kisah Nabi dan di antara yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad adalah kisah Nabi Sulaiman. Mereka kaget, loh kok Nabi sih Solomon itu? Kenapa Pak? Karena sejak mbah-mbah mereka, leluhur-leluhur mereka ratusan tahun sebelumnya, itu sudah dipahami bahwa Solomon itu bukan, tapi sebagai apa? Penyihir, tukang sihir. Bahkan ketika Nabi Muhammad cerita tentang Solomon itu adalah sosok seorang nabi, itu kaget gitu. Ngawur, itu bukan nabi, itu penyihir itu. Gitu. Apalagi Bani Israel yang ada di Madinah itu yang dari kelompok tukang sihir Pak tambah nentang itu. Karena mereka beranggapan ilmu mereka itu didapat dari catatan apa? Solomon. Lah Solomon kok dianggap soleh ya? Solomon kok dianggap nabi ya apa Muhammad begitu Pak. Sehingga akhirnya Allah meluruskan anggapan mereka bahwa Solomon itu sebagai sosok seorang apa? Nabi, sosok sebagai penyihir. Maka turunlah Al-Baqarah ayat 102. Paham tidak ini nanti ini kan ya? Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Pak, Bu, ayat ini ayat yang membuat setan kalau mendengar bacaan ini kepanasan, kebelisatan. Kenapa? Karena ayat ini yang membongkar kedok mereka selama berabad-abad terkait dengan sihir. Ayat ini yang membongkar, Pak. Tadi saya baca ayat, ada nggak yang terasa di dada, nggak nyaman, deg-degan, Pak? Bukan karena suara, Pak, ya, tapi karena ayatnya ada. Karena kemarin karena ayat ini Al-Baqarah 102 ini biasa sama kiai-kiai Ustadz Ruqyah itu dibaca untuk ngusir setan, Pak. Untuk orang yang kesurupan. Jadi kalau baca kulhu nggak mempan, baca Al-Falaq nggak mempan, misalnya ya Bapak lagi ada orang kesurupan sampai bacanya kulhu nggak mempan, dibacanya apa? Al-Falaq nggak mempan, An-Nas nggak mempan, ayat kursi malah kursi ini dilempar-lempar misalnya itu nggak mempan gitu misalnya Pak ya Bu. Maka biasanya ayat Ustaz-Ustaz itu baca ayat ini Al-Baqarah 100 kalau sudah dibacakan ayat ini itu pasti belisatan, Pak. Kenapa? Konten ayat ini, isi ayat ini membongkar kedok mereka. Dan biasanya sesuatu yang terbongkar kedok kan mereka nggak nyaman gitu. Kan kalau bisa ya ibu kalau lagi galau, lagi gelisah, lagi ada problem, ada terasa nggak nyaman gitu, dan pikiran terasa buat pusing, coba baca ayat ini, insya Allah saudara. Ayo coba baca bareng-bareng ya. Nanti coba ibu rasakan. Ada sesuatu yang berbeda nggak? Kalau sama saja, ya berarti nggak ada masalah. Gitu. Kalau ada sesuatu yang berbeda, ya berarti ada problem di diri jenengan. Ikutin saya ya, bukan barengan, ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ini nanti dirasakan. Kalau ada apa-apa sering aja dibaca. Karena ayat ini bisa menggeser setan-setan yang lagi berada di satu tempat yang memang enggak kita inginkan dia ada di tempat itu, Pak. Ayat ini Masya Allah isinya luar biasa. Jadi ketika mereka berpikir bahwa Solomon itu adalah penyihir, maka Allah meluruskan. Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka itu mengikuti apa yang dibaca dari catatan-catatan yang dibongkar dari gudang perbendaharaan milik Solomon. Padahal itu bukan catatan Sulaiman, tapi mereka mendeklirkan sebagai catatan Sulaiman dan dibacakan kepada mereka. Ala mulki Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman wafat pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Padahal wama kafar Sulaiman. Padahal Solomon itu bukanlah penyihir. Walakin asyayatina kafaru. Yang penyihir itu setan-setan yang dari bangsa jin itu. Yu'allimunan nasa sihra. Yang mengajarkan catatan-catatan mereka sendiri sebenarnya kepada tukang-tukang sihir dan dianggap sebagai catatan dari Solomon. Dan juga mereka mengajarkan apa? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mengajarkan apa yang mereka dapat dari dua malaikat yang diutus sama Allah ke Babil. Jadi Pak, begitu kuatnya saat itu ketika mereka mengatakan ini catatan Solomon setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Itu terus bergerak dari masa ke masa sampai 4 abad sebelum Masehi. Muncullah sebuah kota yang sangat indah, Pak. Sampai disebut kota itu kota yang bertanaman gelantung, Pak.
Karena balkon-balkon kerajaan saat itu muncul tanaman yang gantung yang sekarang ada banyak tanam gantung gitu kan. Itu sampai terkenal itu, dan di kota itulah sihir semakin semarak, Pak. Sihir semakin masif gerakannya. Hampir di setiap rumah itu mesti ada salah satu anggota rumahnya yang menjadi tukang sihir. Dan kalau ditanya anak-anak di situ, nanti kelak kalau besar jadi apa? Mereka mesti menjawab jadi tukang sihir. Saking masifnya. Udah terkenalah Babil atau Babilonia. Sampai di Al-Quran disebutkan kota itu Babil. Itu sampai terkenal adalah sebagai negeri indah, negeri para tukang sihir. Karena itulah kemudian Allah menurunkan 2 malaikat. Ya, saya tidak ingin bahas 2 malaikat ini sopo. Tapi yang jelas, yang di Al-Quran disebut namanya siapa? Harut Marut. Apa dan kenapa yang sebenarnya terjadi, kok sampai iku mudun, kita nggak terlalu bahas terlalu dalam, Pak. Ini banyak ini cerita-cerita tentang Harut Marut itu. Tapi saya ngambil apa adanya aja dalam ayat ini. Kenapa turun, Pak? Karena Allah ingin memberikan pencerahan kepada Bani Israel yang saat itu sudah mabok. Bukan mabok khomer, Pak, tapi mabok ilmu sihir. Saat itu memang di kalangan Bani Israel, sihir masih boleh, Pak. Masih boleh, jangan beranggapan haram saat itu loh ya. Masih boleh, makanya semarak luar biasa itu. Datanglah 2 malaikat itu yang diutus oleh Allah untuk memberikan pencerahan. Pencerahan apa? Jadi Harut Marut ini, Pak, kita sebut Pak Harut dan Pak Marut ya, Pak. Itu datang ke setiap rumah. Ketemu sama tuan rumah. Pak, sampean kemarin datang ke tukang dukun itu ya? Iya Pak Marut, ada apa? Saya kasih tahu Pak ya, itu tukang dukun yang kemarin Bapak datangin tukang sihir, itu tipu-tipu Pak, bukan sihir asli. Jadi begitu tuh, si Harut Marut tuh selalu mendatangin. Kalau nggak percaya, dikasih tahu Pak, trik-triknya, nah itu palsu. Nah kalau sampai datang yang tukang dukun sebelahnya, itu yang asli. Dia kerjasama sama jin ini, jin itu, namanya ini, nah begitu dijelasin. Akhirnya kan orang-orang Bani Israel yang ada di mana? Di Babilonia itu tadi Pak, kan terkagum-kagum sama siapa? Harut Marut Pak. Karena bisa menjelaskan detail mana sihir sing asli pun Pak, dijelaskan detail kerjasama sama jin opon begitu Pak. Sing palsu kaya apa, trik-triknya dijelaskan. Orang kagum, wah sampai hebat. Yang ngono ajaran aku toh kan begitu. Wong Bani Israel Pak, Bani Israel iku nek gak kena plus sihir Pak, iku wis pengku pekok Pak, apa maneh Bani Israel sing tukang sihir tambah ngelan. Padahal niatnya Harut Marut itu memberikan pencerahan, ternyata Bani Israel memanfaatkan. Berarti sampean hebat, ajaran awake dhewe dong. Banyak tukang sihir datang ke dia akhirnya, ayo ajarin kita. Enggak mau Pak. Terus dipaksa terus si Harut Marut ini, maka kata Allah disebutkan, akhirnya mau dengan catatan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kan begitu tuh. Mau akhirnya ngajarin, tapi dengan catatan. Beliau ini kalau ngajarin, Harut Marut akhirnya ngajarin, selalu mengatakan, iki ya wis tak ajari ya, tapi hati-hati. Ini kalau kamu terlalu asik dengan ini, kamu nanti jatuh kepada perbuatan kafir. Gitu Pak. Jahat dan sebagainya. Yang jenenge Bani Israel Pak, wong sing duduk tukang sihir wis peko, wis ngeyelan, apa maneh Bani Israel sing tukang sihir dikandani ngono ya gak mempan belas. Akhirnya Pak, justru tukang sihir itu hasilnya diajarin itu meracik-racik dhewe Pak. Sampai muncullah sebuah formula sihir baru Pak, yang muncul di abad itu dan diabadikan oleh Al-Quran. Apa itu? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kedua malaikat enggak ngajarin itu Pak, tapi mereka ngeracik dewe. Fayata'allamuna minhuma, mereka
berhasil belajar dari keduanya, meracik-racik sebuah ilmu formula baru di zaman itu, yaitu apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sebuah ilmu yang bisa memisahkan antara istri dengan suami, suami dengan istri, Pak. Dulu belum pernah ada zaman itu, Pak. Dan ilmu itu dari generasi berabad-abad sampai di tanah Jawa, Pak. Mungkin di beberapa negeri yang lain pun ada, Pak, ilmu itu. Kalau di Jawa disebut ilmu pelet, ilmu guna-guna, yang akhirnya siapa saja yang terkena ilmu sihir itu, Pak, suami melihat istrinya kayak kuntilanak, Pak. Tapi kalau istrinya tonggo, Pak, wayu gak karu-karuan. Padahal istrinya tetangga itu, Pak, yo ireng pesek, pendek, misalnya ngono lho, Pak, lemu gak karu-karuan gitu kan. Bojone Pak langsing, putih, isok ketok welek itu kan. Ilmu pelet itu, saudaraku, ilmu guna-guna atau apalah, saya tidak tahu itu istilahnya. Kalau di Al-Quran, ilmu yang ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, itu diciptakan oleh Bani Israel, Pak, sejak zaman itu. Dan jangan khawatir, apa kata Allah lanjutan ayatnya? Wa ma hum bidharrina min ahadin illa biiznillah. Tidak akan mempan tuh. Kalau Allah sudah tidak berkehendak, itu enggak akan mempan tuh, saudaraku. So, dari sini, Pak, saya enggak ingin lanjutin 102 ini ayat ini, Pak. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Yang pertama nih, bahwa sihir itu ada. Bahwa sihir itu apa? Ada. Kenapa? Ya karena memang ada yang nggak percaya sihir itu ada, Pak. Sampai ada yang nantang-nantang, kalau sihir ada, sihir saya, begitu, Pak. Kalau sihir ada, sihir saya, Pak. Pak, saya ingin tanya, kita umat Islam, ya, ahli sunnah wal jamaah, ya, harus percaya sihir itu ada, Pak. Pertama, Al-Qurannya jelas. Saya ingin tanya, Nabi Musa itu ketika diutus ngelawan musuhnya, yang dilawan sama Nabi Musa itu siapa? Fir'aun toh. Dan Fir'aun itu ketika ingin menghadapi Nabi Musa, Fir'aun sudah beranggapan Musa itu membawa ilmu sihir, Pak. Makanya Fir'aun membawa apa? Tukang sihir. Fir'aun bawa tukang sihir, Pak. Saya tanya sama Bapak, ketika Fir'aun berhadapan sama tukang sihir siapa? Nabi Musa berhadapan, sampai kuali. Nabi Musa berhadapan sama tukang sihir siapa? Fir'aun. Saya ingin tanya, Pak, Nabi Musa itu akhirnya kena sihir atau enggak, Pak? Sampai bilang enggak, itu dari mana? Kalau enggak tahu, Pak, itu langsung jawab wallahu a'lam. Gitu. Jangan berusaha untuk menjawab padahal tidak tahu. Nanti tersihir nanti jenengan itu kan. Pak, saya tanya lagi nih. Nabi Musa lawan tandingnya itu sama siapa? Tukang sihirnya Fir'aun. Berhadapkan kan? Ceritanya nggak begitu. Nah, pertanyaannya, mungkin ini dulu cerita-cerita ini nggak pernah diungkap oleh para guru-guru itu kan ya. Pertanyaannya, apakah Musa saat berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun itu, Musa tersihir, Pak? Halo, apa jawabannya? Wallahu a'lam, berarti nggak tahu. Oke, bagus. Gak ada apa-apa, Pak. Daripada jawab nggak paham. Ya. Saya kasih tahu, Pak, tersihir. Kenapa? Ketika berhadapan kan, tukang sihir berkata, diabadikan di surat Toha ayat 65 sampai ayat 70. Ini dicek ya. Surat apa? Toha ayat 65-70. Apa kata tukang sihir itu? Qalu ya Musa, Musa, imma an tulqiyah wa imma an nakuna awwala man alqa. Siapa yang mulai? Adu tandingi sapa sing mulai? Sing disi sapa? Kamu duluan, monggo, atau kami yang duluan? Qala, berkata Musa, bal alqu, dah kalian aja duluan. Maka ketika itu ceritanya apa, Pak? Ketika akhirnya tukang sihirnya Fir'aun itu memulai duluan, ngelempar apa yang dilempar? Tali toh, kalau tongkat itu Nabi Musa toh. Wes repot sama. Coba, apa yang dilempar?
tali-tali kan. Terus sebentar, ketika tukang sihir itu melempar tali itu jadi apa? Ibu tahu dari mana bahwa tali itu jadi ular? Kalau ibu beranggapan bahwa tali itu jadi ular, berarti ibu tersihir. Loh iya, karena sebenarnya itu tali, tapi berubah menjadi apa? Ular. Berarti kalau kita melihat dan beranggapan tali itu jadi ular, berarti kita itu, nah pertanyaannya, apakah Nabi Musa melihat tali itu jadi ular, Pak? Yes, berarti Nabi Musa itu tersihir. Makanya ketika itu Nabi Musa kaget ketika tali itu semua jadi ular. Apa kata Allah di Toha ayat berapa itu? Ayat 67-nya. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Allah maka terjadilah rasa ketakutan yang luar biasa pada jiwa Musa. Musa takut gemeter, Pak. Kulna, kami berkata kepada Nabi Musa, maksudnya Allah, la takhaf, jangan takut, innaka antal a'la, kamu lebih tinggi Musa, ilmumu lebih hebat Musa, jangan takut, wa alqi ma fi yaminik, lempar apa yang ada di tangan kananmu. Saat sebelum melempar, Pak, berarti Nabi Musa kena sihir. Kalau Nabi Musa enggak kena sihir, Pak, tali dilempar tetap tali, Pak. Halo. Bu, Ibu, Bapak kalau kena santet ya. Kalau Bapak enggak kena, itu hanya sekedar set lewat saja itu. Tapi kalau kena itu bayangan jenengan. Itu ada macam-macam dan sebagainya itu. Jadi kalau kena ya berarti mata itu melihat sesuatu yang diinginkan oleh tukang sihir. Karena di area istana itu semua udah disihir sama si tukang sihir, termasuk siapa Nabi Musa. Ini menunjukkan sihir itu ada, Pak. Termasuk Al-Baqarah 102. Berarti dari Al-Baqarah 102 ini yu'allimuna nasa sihroh. Mereka tukang-tukang sihir mengajarkan sihir kepada siapa? Manusia. Berarti sihir itu no, Pak. Ustaz, berarti orang yang enggak percaya sihir boleh enggak? Ya boleh. Kafir enggak? Ya enggak kafir. Justru kalau hati-hati kalau kita percaya sama sihir terus kita terlalu dalam dan mau mempraktekannya, ini nanti bisa berpotensi apa? Kafir. Bisa berpotensi syirik. Dan syirik minal kufar. Syirik itu minal kufar. Syirik itu adalah bagian daripada kekafiran, Saudara. Hati-hati. So, Pak, Bu, kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa sihir itu ada. Ini yang pertama yang saya bahas. Saya percepat ya karena waktu. Karena kalau yang kedua ini nggak kebahas, saya khawatir jenengan pulang nanti ke sihir, gitu kan ya. Lu ya benar. Kalau yang kedua ini, bab kedua ini nggak kebahas, Pak. Kalau sampai nggak paham ini, saya khawatir nanti sampai ke sihir. Yang kedua, Pak. Tadi yang pertama sihir itu ada. Ayatnya Al-Baqarah 102, kasus Toha, ayat 65 sampai 7, kasus Nabi Musa. Apa logika yang menyatakan sihir itu tidak ada? Jadi kalau sihir itu tidak ada, berarti kenapa Allah memberikan ayat-ayat ruqyah yang dengan ayat-ayat ruqyah itu untuk bisa ngusir sihir? Kan begitu. Kenapa kan begitu kalau sihir itu tidak ada? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak, apa itu sihir? Apa itu sihir? Sihir itu bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Al-Quran kan sihir. Sihir itu bahasa Arab. Sihir terdiri dari huruf sin, ha, ro. Sihir. Apa? Sin, ha, ro. Sihir. Ternyata kata sihir itu seakar kata dengan kalimat sahur. Ibu, Pak, tahu sahur? Apa yang Ibu ketahui tentang sahur? Coba ngomong wallahu a'lam loh. Apa yang Ibu ketahui tentang sahur? Apa? Puasa. Oh, makan untuk mau puasa, bukan makan puasa. Kalau puasa nggak boleh makan, ya dengan ya. Berarti sahur itu kapan?
menjelang subuh. Nah, menjelang subuh itu disebut waktu sahur. Saya ingin tanya, Bun, Pak, menjelang subuh mau ke masjid As-Sabirin, misal di perumahan ini atau di jalan depan ini tidak ada PJU, penerangan jalan umum misalnya, gelap. Gelap apa terang? Gelap toh? Kalau jenengan ke masjid saat-saat seperti itu, di saat-saat waktu sahur itu menjelang subuh, ada saudara, ada teman, ada jamaah yang lewat. Sampai kira-kira bisa roh enggak sapa iku? Enggak bisa. Kenapa? Remeng-remeng. Nah, itulah si jenenge sihir, Pak. Sapa ya kok ireng-ireng gede mlaku iku yo? Ya Allah, sapa iku yo? Ah, itu lah ya. Deg-degan, Pak, sapa? Dadake bojone dhewe. Bojone dhewe. Nah, itu namanya sampean ke sihir gitu ya. Kenapa sihir itu melihat sesuatu tidak pada kenyataannya. Itu namanya apa? Sihir. Misal nih, dulu, apa kok melaku nang lantai? Kok apa kok ireng-ireng gede melaku nang lantai? Wedi, diuripi lampune, cetek, ternyata kucing, Pak. Yang lagi ketutup sarung terus melaku. Kan ketok-ketok bengi koyo wedi kudu melaku. Berarti jenengan kesihir karena melihat sesuatu tidak pada kenyataannya. Bisa dulu ngerti sihir itu? Atau sihir itu, Bu, Pak, fokus terhadap sesuatu. Fokus terhadap sesuatu sehingga sisi kiri sisi kanan itu samar. Yang jelas itu yang difokusin itu namanya apa? Sihir. Contoh nih misalnya, Bapak membelikan ibu-ibu skincare yang mahal. Oh, saking senenge muacak suwe, kabeh digawe lipstik sak batang entek, Pak. Terus yang jenenge bedak itu diu sampe metu, Pak, manglingi. Loh, nek macake apik kan manglingi, Pak. Metu, Bapak lewat di situ, kok kaget sampean. Wah, mandek terkagum-kagum, meneng terpukau. Sampai nyamuk mencelok nang pipi, Pak. Gak krasa guatel. Iku berarti sampean kesihir wajah istri yang kena make up skincare mahal. Itu namanya kesihir. Ada temen, Pak, kuliah subuh nang Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah ini saya sendiri itu punya undangan Masjid Al-Hikmah itu banyak, Pak. Ada 3 sih ingat saya. Pertama Al-Hikmah Pratama yang ada di Wiyung, kemudian Al-Hikmah yang ada di daerah Rungkut sini, saya sekali 2 kali. Terus ada Al-Hikmah lagi yaitu di Gayungan, Masjid Al-Hikmah, Sekolah Al-Hikmah. Nah, itu ada hati-hati ke sihir. Ada teman saya yang biasa di Pratama Wiyung sama yang di Rungkut. Teko nang Rungkut, Pak. Sampai jamaah Rungkut itu ndelok ustadznya, loh, Ustadz kok ada di sini? Lihat saya jadwal saya. Enggak, saya bukan jadwal ustadz. Didelok ternyata dia kepikirannya itu adalah Al-Hikmah di Rungkut. Nah, itu namanya kesihir, Pak, karena fokus pada satu dan dia enggak fokus kepada yang lain. Itu namanya kesihir. Kira-kira nek definisi sihir kayak ngono iku sering enggak ibu bapak kesihir? Halo? Sering, makanya sihir secara bahasa itu bisa merambah. Ada orang ceramah ya, wah luar biasa enaknya ceramahnya, Pak. Sampai terkagum-kagum. Karena ngono itu. Yang kalau Gus-Gus itu, Pak, ya, yang sekarang viral itu kan. Waduh, saya nyebut, dia wali lah, saya bilang gitu, dia wali. Sampai bisa menyihir orang segitu banyak ribuan orang, Pak. Padahal ini tak titeni nek ngaji ini, Pak, ya biasa saja ilmunya gitu loh kan. Nek tak titeni ngaji ini biasa saja. Cuman mungkin ya nggak tahu, itu mungkin karunia Allah. Saya bilang itu karunia Allah. Nek ilmu biasa. Nek, kalau Gus Baha itu kan memang ilmunya baik. Tapi kalau Gus-Gus yang lain, saya bilang, Gus Kausar sih ilmu itu kan. Ya ilmu, ya pawaan dan macam-macam. Ya gawan, ya nasab, ya macam-macam.
Tapi ada yang kayak begitu tuh kadang-kadang ya orang bisa kesihir, Pak. Maka kata Rasulullah, inna minal bayana syihrah. Sesungguhnya orang yang pintar berkata-kata itu bisa menjadi apa? Penyihir. Masih ingat nggak? Dulu tahun 2011 orang se-Indonesia tersihir oleh seorang motivator terkenal. Nggak usah disebut nama, Pak, karena ini direkam itu kan ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai merangkak lagi itu kan ya, mulai merangkak. Oh dulu Pak, siapa yang nggak kenal dia, Pak? Duh luar, siapa yang nggak kagum? Setiap dia ceramah, Pak, ngasih motivasi, Pak, semuanya diam. Terpukau banget, itu namanya tersihir. Oke, itu arti tersihir, Pak, atau arti sihir. Yang ketiga, Pak, macam-macam sihir, Pak. Jadi sihir itu, Bu, Pak, itu ada dua macam. Sihir berbasis ilmu dan trik, itu yang pertama. Yang kedua, sihir berbasis ilmu yang kolaborasi dengan makhluk astral, bangsa jin. Nah yang nggak dipercaya oleh kebanyakan orang ini yang kedua ini, Pak. Sihir yang berbasis kolaborasi dengan bangsa jin, makhluk-makhluk halus. Itu yang nggak dipercaya, Pak. Sedangkan sihir yang pertama, yaitu sihir yang berbasis apa tadi? Ilmu dan trik. Itu sebagian besar ulama menyatakan hukumnya halal, Pak. Selama niat dan tujuannya tidak melanggar syariat. Contohnya apa? Sulap itu. Sulap itu kan pakai trik gitu, Pak. Bapak Ibu tahu nggak David Copperfield? Dulu ya, terkenal. Sampai orang-orang dulu saya tahu, Pak, sampai beberapa kiai itu menganggap itu dia berkolaborasi dengan setan. Karena bisa terbang di atas penonton, kan begitu, Pak. Itu si David itu kan. Terus bisa dipotong, bisa menghilangkan patung Liberty yang ada di Amerika, bisa hilang, Pak. Terus bisa menembus tembok Cina dan lain sebagainya. Terus setelah itu beberapa tahun kemudian nggak pernah muncul kan? Kenapa? Karena triknya dibongkar oleh timnya, Pak. Itu kan trik semua. Trik semua itu, Pak, dibongkar. Apalagi pun ada film yang membongkar tentang sulap dan lain sebagainya. Banyak. Akhirnya pesulap gak laku. Karena semua triknya sudah dibongkar. Nah, kan kadang-kadang kita tersihirkan dengan itu. Itu, Pak. Kalau niatnya untuk tipu-tipu ya, Pak, itu ya haram, nggak boleh. Dan dukun-dukun yang dibongkar oleh pesulap merah itu kan tipu-tipu pakai trik sulap itu, Pak. Kayak misalnya keris bisa mengeluarkan petir, Pak, ketika ditaruh di tempat orang yang sakit. Bapak sakit apa? Nggak tahu ini, Mbak Dukun, saya nggak tahu ini sakit apa. Kaki saya nggak bisa jalan. Coba Pak ya, saya cek, pakailah keris tuh, Pak. Keris dikeluarkan, didekatkan ke pahanya, bisa bergetar, Pak, keluar api. Kayak listrik tuh keluar api, Pak. Padahal itu belinya di Shopee Market, Pak. Ya ada, saya cek itu, ayo coba cek, itu sekitar 1 juta berapa itu, Pak. Oh digawe, itu sebenarnya buat mainan itu sebenarnya. Akhirnya buat tipu. Hati-hati ini saudaraku ya, hati-hati itu tipu-tipu. So saudaraku, ini sihir apa? Yang basic ilmu dan trik ya. Itu kalau niatnya baik untuk menghibur gak ada masalah itu. Nah yang nggak dipercaya yang kolaborasi sama setan itu, Pak, itu benar kalau saya percaya, Pak, saya percaya. Jadi misalnya ada orang yang di tubuhnya ada paku dan sebagainya, itu kan dokter juga bingung, dia juga nggak nelan paku, nggak nelan kawat, tapi di tubuhnya ada kawat, itu gimana itu cara memasukkannya? Nah itu kekuatan bangsa halus, karena jin itu memiliki kekuatan untuk bisa seperti itu. Nah itu saudaraku, sihir yang berkaitan dengan kolaborasi. Dan sihir ini Bapak-bapak mesti memenuhi 3 unsur. Ada alat dan ada apa? Mantra. Kalau cangkem pada mingkem, kalau buntut pada mana kesan munsel. Itu mantra itu. Terus yang ketiga ada simbol. Sihir itu baru terwujud kalau ada 3 ini. Alat, mantra, dan simbol.
Maka di dunia sihir itu mesti ada jarum, ada boneka, ada jampi-jampinya, itu mantra, ya kan? Ada simbol-simbol itu ya. Ada yang kayak tulisan Arab, ada yang kayak tulisan hieroglif Mesir, ada yang kayak tulisan Cina. Itu simbol-simbol Pak. Kalau lihat di film-film Cina itu kan ada simbol-simbolnya. Seperti itu sihir itu saudara. Dan itu sihir kuno yang kayak gitu. Kalau sihir modern sama, sihir modern itu ada alat, ada mantra, dan ada simbol. Alat sihir modern namanya setan gepeng. Iku alatnya Pak, sihir modern itu namanya apa? Alatnya setan gepeng. Terus mantranya apa? Narasi-narasi biasa disertai musik, itu mantra. Simbolnya apa? Ya simbol-simbol bayangan itu Pak. Ada simbol aplikasi ini, ada simbol aplikasi itu kan begitu. Itu adalah ada algoritma itu kan ya. Orang kalau sudah melihat binatang A, itu nanti algoritma muncul binatang itu Pak. Orang kalau maaf melihat porno, set, ini porno aja gitu. Itu algoritma itu. Itu sihir modern. Dan saya mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu, sihir modern jauh lebih berbahaya daripada sihir kuno. Kenapa? Kalau sihir kuno, misalnya anak kita kena sihir kuno Pak, Bu, waliyadzubillah, naudzubillah, diwaca no ayat kursi, diwaca no Al-Baqarah 102, insya Allah selesai. Ya. Masalahnya kalau anak-anak kita, bahkan kita sendiri kena sihir modern, diwaca ayat kursi ini sing melayang. Itu ayatnya gak mempan belas, kursi ini sing kena, gitu loh saudaraku. Kenapa? Karena berat itu sihir modern. Siapa yang gak kesihir dengan sihir modern Pak? Dari mulai anak-anak usia balita itu sudah pegang dawai, ya toh. Dan siapapun yang sudah megang ini Pak, pasti kesihir. Pasti kesihir Pak. Pegang kesihir Pak. Wih, hebat ya Allah, hebat ya Allah. Ya. Padahal mulutnya ngomong ya Allah Pak. Tapi yang didelok, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar Pak, tapi delok porno Pak. Astagfirullah, mendelik Pak. Kesihir Pak. Siapa yang enggak kesihir? Emak-emak Pak ngaji sama saya nih, belum sudah 1 jam ya, belum 1 jam, wis losor, wis nyender, wis berubah posisi 10 kali, kayak bapak-bapak kan begitu. Tapi coba pegang alat sihir modern Pak, buka TikTok, bisa berjam-jam Pak TikTok tuh, sreng, TikTok tuh menyihir Pak. Deng, scroll, keranjang kuning, check out, scroll, keranjang kuning, check out, gak tuku belas, tapi check out. Mending gak tuku, nek sing tuku itu Masya Allah. Makanya kenapa? Terkadang ini setan gepeng ini Pak, dulu untuk memisahkan suami istri, datang ke dukun tuh pakai jambi-jambi Pak, sekarang gak perlu. Pakai setan gepeng. Loh ada perempuan Pak, di malam hari di tengah kegelapan, Masya Allah Pak, wajahnya bercahaya Pak di ranjang itu Pak. Wajahnya bercahaya, karena buka HP petang-petang Pak. Bercahaya. Gendaan ambek koncoliane Pak. Bojone lagi turu nang sampinge. Bengi-bengi petang-petang Pak. Ya Allah, scroll. Kesihir Pak enggak? Anak kita Pak, kesurupan kalau nggak pegang handphone Pak, betul tidak? Loh iya, anak kita lebih baik nggak dikasih duit daripada nggak dikasih handphone. Saya ingin tanya Pak, sampai lebih senang ketinggalan istri apa ketinggalan handphone Pak? Halo? Iya kan? Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ketinggalan handphone stres Pak. Bojo ketinggalan seneng Pak. Ya Allah. Ayo benar gak itu kan? Zaman dulu loh Pak, Ibu. Saya kan tinggal di Genteng Kali Pak. Saya itu lahir di Genteng Kali.
Genting Kali, depan Siola itu, sebelah utaranya Siola. Sekarang rumah kakek nenek saya sudah jadi ruko, Pak. Yang sebelah utara persis. Itu sudah jadi ruko itu. Dulu saya tinggal di situ. Satu-satunya orang Madura yang rumahnya setingkat Siola, Pak, itu mbah saya dulu. Iya, satu-satunya orang Madura yang rumahnya setingkat Siola, itu mbah saya. Sekarang sudah jadi ruko. Saya hidup di situ. Dan Bapak tahu nggak, di Siola itu di emperan di trotoar Siola itu dulu ada orang-orang yang jual VCD bajakan. Ya kan? Oh, ini saya ngerti berita Rono ya. Ya toh. Nyarinya saya husnudon, Bapak Ibu nyari film ya, film-film untuk hiburan. Itu di lapak itu, terus di bawah itu anak-anak semua itu Pak, yang dodolan itu nyimpan VCD porno itu. Iya Pak, yang disimpan VCD porno. Sembunyi-sembunyi Pak dulu untuk lihat itu. Nek tuku juga sembunyi-sembunyi. Lho Ustaz kok tahu? Lah iku sing dodolan iku ya tonggoku kabeh wong Syam Pak. Wong Syam, ya. Syam dan perbatasan Mekah Pak itu kan ya. Mekasan itu kan ya. Itu saudaraku, Masya Allah, angel, saiki, delok itu, di setan gepeng Pak, aksesnya gampang, sampai KPAI itu membuat apa ya, survei itu apa, katanya 97% anak-anak SMP SMA itu sudah mengakses pornografi, waliyadzubillah, na'udzubillah, itu bahayanya luar biasa Pak, ya. Ibu-ibu kalau punya anak di pesantren, sampai jenguk anak ke pesantren, sing dipeluk iku sampean apa handphone? Sing ditakoi, "Ma ya apa kabare, Ma? Aku kangen lho sama Mama." Apa yang ngono anak-anak kita? Ora. Sing ditakoi tolat-tolat, "Mama enggak bawa handphone." Itu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau sihir kuno ngadepi gampang, ya toh. Insya Allah kalau ibu-ibu seneng ngaji, bapak seneng ngaji kaya ngene iki, seneng sholat berjamaah. Setan-setan tuh Pak yang mau ngirim sihir itu gak nemu alamat ewe dewi, gak nemu Pak. Loh iya, itu ada testimoninya. Ada tukang sihir Pak dari Nigeria, dan dia sudah bertobat. Dia cerita bahwa dia itu punya jin-jin tertentu untuk mengirim sihir itu. Dan pernah dia kirim jin tertentu untuk menyihir orang atas permintaan orang. Jinnya ini balik Pak. Mana alamatnya orang yang cinta kok alamat? Loh, kok gak ngerti kamu? Goblok digituin. Digantilah jin yang lebih kuat Pak. Jin Ifrit, jin marit itu Pak. Balik, jin Ifrit juga balik. Akhirnya si orang Nigeria ini ngomong gini, saya manusia itu tahu alamatnya dan lihat tuh orang itu. Kalian gak tahu digituin jin-jinnya itu Pak. Apa kata jin ini Pak? Iya saya tidak tahu, saya nggak melihat orang itu. Diteliti Pak sama orang Nigeria, ternyata ahli ibadah, senang berjamaah, senang tilawah, dan itu menutup tabir dia dari penglihatan setan-setan itu saudara. Gampang Pak nek urusan kaya ngono iku. Sing angel iku nek wis kena setan gepeng waduh wis. Suami istri bisa berpisah gara-gara setan gepeng Pak. Iya. Ayo, gimana caranya? Yang pertama, untuk urusan setan gepeng, kuatin hubungan koneksi kita dengan Allah, Pak. Udah, lewat sholat, kuatin itu. Lewat ibadah berjamaah kayak begini ini, kuatin. Lewat tilawahnya, kuatin. Dan yang terpenting, berdoa kepada Allah. Karena kita nggak kuasa mengatur hatinya suami, istri. Kan nggak kuasa, Pak. Kan nggak tahu kayak apa nanti di luar dengan handphone yang begitu. Anak-anak kita nggak tahu. Maka kita mohon kepada Allah pertolongan. Nggak ada kekuatan la haula wala quwata illa billah, kecuali kekuatan Allah. Ayo Pak, yakin kekuatan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua yang paling penting. Istiqomah dalam berdisiplin Pak. Ayo, kapan waktu ini handphone bersama kita dan kapan tidak. Ini awal dewe ngaji sudah Pak, kecuali memang untuk mencatat, untuk mencari ilmunya, nggak ada masalah. Tapi udah nggak usah ngubungin siapa saya lagi ibadah wis
Gak ada hubungan dengan handphone, Pak. Lagi bersama keluarga, gak ada hubungan sama handphone, Pak. Kemarin tuh ada bapak-bapak itu, Pak Ustadz, saya itu sudah ngikuti saran Pak Ustadz. Apa saran saya? Karena memang istrinya itu komplain, Pak. Istrinya komplain. Istrinya juga ngaji sama saya. Suami saya mbok dikandani Pak Ustadz. Apa, Bu? Lah iya, saya kerja terus Pak Ustadz. Gak tahu ambil keluarga. Padahal kitanya kepingin healing, kepingin kumpul-kumpul bareng. Tak kandani Pak, nurut Pak. Sabtu Minggu khusus untuk keluarga dia, Pak. Terutama sore sama malam. Maka nek isu dia ngaji, nek sore bengi mesti gak ngaji karena bersama keluarga pergi kemana gitu bareng-bareng. Tapi komplain sing lanang, Pak, bojo nang balik komplain ke saya. Ya Allah Pak Ustaz, harus tak ajak makan bareng. Ternyata anak istriku khusyuk dingkluk kabeh Pak Ustaz. Gak ada obrolan di antara kita. Lapo dingkluk Pak, saya tanya. Handphonean kabeh Pak Ustaz. Nah lihat, handphone bisa memutus hubungan silaturahim, saudara. Ayo Pak Ibu, disiplin, istiqomah. Nek iku wayai handphonean. Nek iku wayai dengan Allah, gitu kan. Dan ini harus dipaksa Pak. Anak kita jam 9 nak handphone kumpul no. Ngono lho Pak. Iso ta iku? Angel Pak. Ngerengek. Dan kadang-kadang mak-mak ini sing gak tegoan kan begitu. Sano Pak, wong saiki zaman modern kan begitu. Iya, kita kasihan zaman modern, tapi kan ada waktu gitu loh. Siap ibu untuk mendisiplinkan diri dan itu dimulai dari contoh siapa? Orang tua ngelarang, ojo anu awakmu handphonean to, ibu storyan. Story joget bisa. Ya Allah, apa gak isin sampai jilbabe ngono lho. Gak isin sampai anak-anak. Ya Allah ya Rabb. Tuh, yang kedua ya, istiqomah disiplin. Yang pertama tadi apa? Kekuatan doa, ibadah. Yang kedua tadi apa? Istiqomah disiplin. Yang ketiga, harus berstandar syariat. Jangan sampai. Karena memang dawe ini Pak, ini setan gepeng ada sisi positif. Kalau sihir yang tadi kan wa yata'allamuna ma yadurhum wa la yan. Enggak ada manfaatnya sama sekali kata Allah. Untuk yang setan kuno, setan kuno ya, atau sihir kuno. Tapi kalau sihir modern ini masih ada manfaatnya Pak. Disinilah syariat harus menjadi apa? Standarisasi kita. Kita mau memanfaatkan itu sesuai syariat apa tidak? Kalau sesuai lakukan. Kalau nggak sesuai jangan. Ayo ibu-ibu ya, mohon maaf, bukan saya suka melarang-larang itu ya kan ya. Wajah jenengan itu aslinya saja, nggak usah difilter, apa jenenge difilter. Kita wayu Pak. Setelah itu dijapri ya, wong lanang Pak. Akhirnya janjian ketemu, gitu. Dadak noyo elek Pak. Lah itu kan nanti jadi masalah itu Pak, jadi masalah. Secara syariat juga ada masalah, secara syariat nanti akan menghasilkan perselingkuhan dan sebagainya. 3 hal ini kalau ibu bisa lakukan, yang pertama tadi apa? Tetap kuat hubungan dengan Allah, ibadah, terutama selalu berdoa supaya dilindungi sama Allah, kan begitu kan? Dari setan-setan gepeng. Yang kedua apa tadi? Istiqomah dalam disiplin. Kapan bersama dengan handphone itu? Kapan kita ibadah? Ya, ada waktunya. Kapan kita berkeluarga? Kan begitu kan ya? Yang ketiga, standar syariat. Kalau syariat melarang, tinggalkan. Kalau syariat boleh, ambil, tapi jangan berlebihan. Karena terlalu berlebihan nanti akhirnya ibadahnya menjadi kurang. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita terhindar dari sihir modern. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Kami buka 2 pertanyaan. Monggo. Bapak-bapak ada yang ditanyakan? Soal sihir? Ibu-ibu, monggo. Sudah kesihir. Sudah ke sihir. Jadi sudah diam semua, sudah fokus ngajinya tadi, sudah paham kayaknya. Insya Allah Ustaz. Baik, kalau gitu kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr, bismillahirrahmanirrahim, wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.